Singkat cerita, selama setahun melakukan penyamaran sebagai remaja normal, Nanba juga telah menaklukkan wilayah Kanto sesuai dengan keinginan keluarganya. Kemudian tahun ajaran baru sekolah pun telah dimulai, di mana ketua klub seni mereka harus keluar karena sudah lulus. Maka dari itu, adanya pergantian ketua dan wakilnya, yang mana Nanba lah yang dijadikan wakil ketua klub seni. Tidak hanya itu, di dalam klub seni juga ada beberapa anak baru kelas 1 yang ikut bergabung. Salah satunya adalah cewek imut yang cantik bernama Makino. Tidak hanya itu, Nanba juga lagi-lagi satu kelas dengan Fujita dan Shimazaki, yang mana hal itu membuat Nanba sangat senang. Namun ada sedikit yang mengganggu pikirannya, karena di dalam kelas tersebut banyak cowok yang menggoda Fujita. Bahkan ketika Fujita mengatakan ingin mempunyai cowok, Nanba pun langsung terkaget mendengar hal itu. Nanba pun bercerita kepada yang lainnya tentang ketakutannya jika Fujita diambil orang lain. Maka dari itu, Gode pun memberikan sedikit motivasi untuk Nanba agar dirinya bisa segera menunjukkan perasaannya tersebut. Dan benar saja di malam harinya, Nanba berusaha untuk menuliskan surat cinta kepada Fujita. Esok harinya, Fujita pun menemukan surat tersebut di dalam lokernya. Isinya ternyata ungkapan perasaan dan ajakan pertemuan. Namun Nanba tidak menuliskan siapa pengirim dari surat tersebut. Ternyata, Nanba mengambil kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya ketika mereka sedang melakukan tugas melukis di wilayah sebelah yaitu kota Yokohama. Tetapi karena gugup, Nanba pun tidak bisa mengungkapkannya. Bahkan, ia dibuat sakit hati ketika Fujita ini menganggap bahwa Nanba adalah orang yang lelet dan tidak bisa diandelin. Dan ketika sedang memperhatikan lingkungan sekitar untuk dilukis, Fujita merasa terganggu dengan segerombolan cewek preman yang bernama geng Makuso. Ia pun berusaha untuk menyuruh mereka pergi dari sana. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Namun secara tiba-tiba preman cowok datang, yang mana mereka adalah kelompok geng Cerberus, yaitu geng terkuat di wilayah Yokohama. Kedatangan mereka adalah untuk mencari ketua dari geng cewek tersebut. Namun, karena anggotanya tidak mau memberitahu, hampir terjadi pertarungan. Berhubung di sana ada Fujita, Nanba tokoh buku pun langsung datang untuk menolongnya. Nanba datang mengusir mereka semua dengan mudah, karena saking kerennya, membuat Fujita tiba-tiba terpesona dengan Nanba Tokofuku. Dia merasa kalau orang Tokofuku itu sangat kuat dan bisa diandelin. Fujita pun berterima kasih dan menganggap bahwa Nanba Tokofuku telah menyukainya karena selalu menyelamatkannya dimanapun berada. Dan karena tersipu malu, pada akhirnya Nanba pun kabur. Ternyata kepergian Nanba tersebut diikuti oleh kelompok Makuso. Mereka menjadikan Nanba sebagai gurunya agar Nanba bisa melatih dan menyelamatkan mereka dari kejaran geng Cerberus. Tapi tiba-tiba datanglah seorang cewek, yaitu ketuanya, yang langsung menyerang Nanba karena menganggap Nanba telah menyerang anggotanya. Dan siapa sangka, ternyata cewek tersebut adalah Makino, yaitu anak kelas 1 yang ikut klub seni di SMA Shirayuri. Karena kaget dan bingung, pada akhirnya Nanba pun memilih untuk pergi dari sana. Sedangkan kelompok Makuso meminta Nanba untuk menemuinya kembali di suatu tempat untuk melatih mereka. Karena kelompok Makuso akan tawuran dengan geng Cerberus bulan depan. Setelah kembalinya Nanba, Fujita pun menceritakan kepada Nanba bahwa orang Tokofuku tersebut menyukainya, dan Fujita juga mengira bahwa orang yang mengirim surat kemarin adalah Tokofuku. Sontak hal itu membuat Nanba semakin kebingungan karena Fujita telah salah sangka. Nanba pun menceritakan hal itu kepada teman-temannya yang tentu saja membuat mereka menertawai Nanba. Kemudian, scene berlanjut di klub seni yang mana Makino tidak datang dalam kelas melukis. Karena Fujita merasa ada masalah, pada akhirnya Nanba diminta untuk mencari tahu tentang Makino. Karena hal itulah yang membuat Nanba menemui mereka sesuai permintaan dari kelompok Makuso kemarin. Ternyata benar bahwa Makino memang ada di sana. Dan Nanba memperingati mereka untuk tidak melawan kelompok Cerberus. Karena kebanyakan dari mereka memanglah cowok. Namun secara tiba-tiba, satu teman mereka datang dengan muka babak belur. Yang mana ternyata dia telah diajar oleh anggota Cerberus. Dan akhirnya Makino pun menceritakan semuanya kepada Nanba, di mana Makino menganggap bahwa perseteruan ini terjadi karena dirinya. Jadi 1 tahun yang lalu, Makino ini ditinggal oleh orang tuanya karena telah bercerai. Ia pun tidak mempunyai tempat tinggal.
Di saat itulah Makino bertemu dengan Mari, yaitu ketua generasi pertama dari geng Makusu. Dari sanalah Makino ikut bergabung dengan Makusu. Sampai pada akhirnya ada momen di mana Makino berpacaran dengan Koichi, yaitu pemimpin geng Cerberus. Pada saat itu Makino sangat kagum kepada Koichi karena kekuatannya yang begitu hebat. Namun, karena sifat temperamentalnya membuat Makino memutuskannya. Tapi karena hal itulah Koichi marah dan mengajar semua senior geng Makusu. Tidak hanya itu, Koichi juga membentuk kelompok Cerberus di mana para anggotanya ini ingin bergabung dengannya karena kagum terhadap kekuatannya yang seperti dewa. Bahkan Koichi ini mendapatkan julukan King. Dalam sebulan ke depan, Koichi akan kembali ke kota. Oleh karena itu, mereka akan tawuran dengan Cerberus demi melindungi Makino. Kemudian, scene berlanjut ketika Makino pulang dari sekolah, di mana ia dicegat oleh Nanba Tokofuku. Jelas Nanba mengenalinya, karena memang Nanba sendiri juga satu sekolah dengan Makino. Setelah itu, ia menceritakan alasannya bisa tinggal di Chiba dan bersekolah di SMA Shirayuri. Itu semua karena ibunya melarang untuk tinggal di kota Yokohama, karena tempat itu sangatlah berbahaya baginya. Namun Makino harus masih pergi ke wilayah Yokohama, karena dirinya dimintai untuk mengambil alih ketua generasi kedua geng Makusu. Itulah tanda balas budinya kepada Mari, dan ia juga sudah menganggap bahwa Makusu adalah tempat seperti keluarga. Dan dengan penuh senyuman, Makino menyuruh Nanba untuk tidak ikut campur dalam urusan Makusu. Pada saat makan malam, Nanba digoda sama keluarganya karena Nanba sering pergi ke Yokohama, yang mana mereka mengira bahwa Nanba sedang melakukan kencan di sana. Di mana kenyataannya, Nanba ini sedang memantau kelompok Makusu. Nanba juga mendapatkan pesan dari ayah dan kakaknya untuk memahami isi hati dari wanita, di mana wanita ini sulit dimengerti, bahkan mereka jarang sekali mengungkapkan isi hatinya meskipun dalam kesulitan. Seorang wanita terkadang hanya akan mengatakan bahwa mereka bisa mengatasinya sendiri. Oleh karena itu, Nanba yang khawatir keesokan harinya mendatangi mereka di Yokohama. Nanba pun ternyata disambut baik oleh mereka, bahkan dia diberi sebuah tokofuku merah, ciri khas dari kelompok Makusu. Tidak hanya itu, Mari juga datang ke sana dan berkenalan dengan Nanba. Namun bukannya senang, Nanba ternyata ingin mengatakan bahwa mereka harus membubarkan kelompok Makusu. Karena Koichi ini hanya mengincar Makino, sedangkan Makino ini sekarang sudah tinggal di Chiba. Maka dari itu Koichi tidak akan mengejarnya lagi dan anggota kelompok Makusu bisa hidup damai. Nanba juga mengatakan bahwa perkelahian itu tidak ada gunanya, karena dengan perkelahian tidak akan merubah hidup seseorang. Namun sayangnya perkataan Nanba tersebut didengarkan oleh kakaknya yang tidak sengaja lewat untuk menjemput pacarnya. Tentu hal itu membuatnya kaget karena berbanding terbalik dengan kebiasaan keluarganya yang seorang preman. Nanba juga menyuruh mereka untuk hidup sebagai orang normal, yaitu belajar, mencintai, dan bekerja. Tetapi kelompok Makusu tidak terima karena mereka sudah menganggap geng Makusu adalah tempat keluarga bagi mereka. Sedangkan Mari juga telah menyesal tidak membubarkan kelompok Makusu dari dulu. Setelah dipikirkan lagi, para anggota Makusu membulatkan tekadnya untuk benar-benar membubarkan Makusu. Tetapi sayangnya tiba-tiba kelompok Cerberus datang beserta dengan Koichi. Sontak hal itu membuat mereka ketakutan. Sedangkan Makino yang sedang melukis di sekolah tiba-tiba mendapatkan telepon dari Koichi yang menggunakan HP anggotanya itu. Koichi mengatakan bahwa dia sedang menyekap anggotanya. Dan jika ingin menyelamatkan mereka, maka Makino harus datang ke sana sendirian. Nanba yang khawatir juga mendengarkan percakapan tersebut. Dan tiba-tiba ia dipergoki oleh Fujita yang mengira bahwa Nanba sedang menguping. Karena khawatir, Nanba pun ingin pergi ke sana. Namun karena ia tidak punya kendaraan, maka dari itu, Nanba meminta bantuan kepada Godei untuk mencari tempat di mana para anak Makusu itu disekap. Sedangkan Makino sendiri sudah sampai di markas tersebut, yang mana ia langsung menyelamatkan teman-temannya. Tetapi sayangnya tiba-tiba Koichi datang dan langsung berdebat dengan Makino. Bahkan Koichi ini juga menyiksa Makino. Teman-temannya yang melihat itu pun juga ingin membantu. Tetapi sayangnya mereka kalah karena melawan seorang laki-laki yang akhirnya mereka kembali disiksa. Di sisi lain, Nanba berusaha keras dari sudut ke sudut mencari keberadaan Makino dan teman-temannya. Hingga tiba-tiba ada kelompok yang memberitahu keberadaan kelompok Cerberus. Tak lama setelah itu, akhirnya Nanba dan Godei pun datang di sana dengan menggunakan tokofuku merah.
な殴るようなやつに何が神奈川最強だ。俺が負けるわけねえだろ。 Singkat cerita, Nanba pun berhasil mengalahkan mereka semua dengan mudah, yang mana membuat para anggota Makusu membubarkan kelompoknya dan ingin bersekolah kembali. Dari semua kejadian itu, membuat Makino bergembira kembali di sekolahnya. Namun ada sesuatu yang terjadi kepada Nanba, di mana kakaknya mulai mencurigai Nanba. Ditambah lagi dengan perkataannya sewaktu di Yokohama. Kakaknya menganggap bahwa Nanba ini telah berubah. Tatapan tajamnya sebagai preman telah hilang sewaktu SMA, berbeda dengan ketika SMP dulu. Namun Nanba tetap meyakinkan kakaknya bahwa dirinya tidak berubah sama sekali. Meskipun sebenarnya kakaknya ini tahu kalau Nanba sedang berbohong. Kisah Nanba sebagai seorang preman dan juga sebagai anak sekolahan biasa masih berlanjut, di mana Nanba masih sering mendapatkan perlawanan dari anak-anak gangster wilayah lain yang ingin menjatuhkannya. Sedangkan di sisi lain, sekarang Nanba dipercayakan oleh teman-temannya untuk mencalonkan dirinya sebagai ketua OSIS di SMA Shirayuri. Nanba pun menceritakan hal itu kepada Deimaru dan juga Godei, yang mana sebenarnya Nanba tidak bisa menolak untuk menjadi calon ketua OSIS karena teman-temannya sudah percaya kepada dirinya. Sedangkan di sisi lain, Nanba juga sempat khawatir akan keadaannya karena dirinya sebagai tokoh buku sudah semakin terkenal dan menjadi incaran para preman di wilayah Kanto. Oleh sebab itu, di dalam kesibukan sekolahnya, Nanba juga harus segera membereskan mereka semua karena tidak ingin orang-orang terdekatnya juga terkena imbasnya. Hari pemilihan ketua OSIS pun dimulai. Semua para calon diminta untuk memberikan pidato tentang visi misi ke depan jika mereka menjadi ketua OSIS. Nanba dengan rasa gugup memberanikan dirinya untuk memberikan pidato tersebut. Yang mana ternyata Nanba bisa menenangkan dirinya dan membuat semua orang terkesima akan pidatonya. Sedangkan di sisi lain, hal yang ditakutkan oleh Nanba pun terjadi, yang mana anak-anak preman sedang mencari tokoh buku untuk mengajarnya. Namun Godei yang tak sengaja mendengarnya mencoba untuk menghentikannya karena Godei tahu bahwa Nanba sedang sibuk dengan pemilihan ketua OSIS. Dan pada akhirnya terjadilah baku hantam antara Godei dan geng Ibaraki. Setelah pemilihan ketua OSIS selesai, Nanba pun dengan segera bergegas untuk pergi menuju tempat Godei dan dia pun membantunya untuk melawan geng tersebut. Tanpa perlu menghabiskan banyak tenaga, Nanba dan Godei bisa mengalahkan geng tersebut. Sedangkan di sisi lain, perhitungan suara tentang pemilihan ketua OSIS juga sudah dilakukan, yang mana pada akhirnya Nanba yang mendapatkan suara terbanyak dan berhasil menjadi ketua OSIS SMA Shirayuri. Di malam harinya, ketika Nanba pulang, ia melihat adiknya yaitu Ginko sedang belajar dengan keras. Ya, hal itu karena agar bisa masuk ke SMA sesuai pilihannya. Dan ternyata pilihan Ginko ini membuat Nanba sangat kaget karena Ginko akan masuk ke dalam SMA Shirayuri. 白百合高校を受けることにした。は？白百合